الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على نور الأنوار وزير الأسرار وتريك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب الحج. والحج واجب في العمر مرة واحدة على من استطاع إليه سبيلا وأحكامه الحج معروفة في كتب الفقه liman sa'ala anha wa ta'allamaha. Wa mislul haji fima dzukira al-umratu wa suratu wujubiha wa suratu wujubihima wa suratu wujubihima al-islamu wat taklif wal hurriyatu wal istita'atu wa hiya naw'ani. Ahaduhuma istita'atun mubasharatun wa laha surutun ila akhir. Alhamdulillah kita memasuki pada bab ini, biasanya bab terakhir sudah di kitab ya bab terakhir. Jadi kalau orang itu sampai ke bab haji berarti terakhir sudah masalah ilmu fikih. Walaupun di dalam ilmu fikih itu masih banyak, kalau di kitab-kitab yang besar nanti ada bab jual beli, ada jual sanda menyanda dan macam-macam babnya di dalam kitab fikih itu. Nanti ada bab nikah, itulah bab talak, macam-macam babnya. Tapi kalau kitab fikih kita yang kecil-kecil, yang tipis-tipis, terakhirnya sampai rukun Islam aja. Sampai rukun Islam berakhir sudah biasanya itu, yaitu sampai babul haji. Haji ini kata beliau hukumnya adalah wajib, hukumnya fil umri maratan wahidatan, yaitu pada umur hidup itu sekali yang wajib. Jadi kita berhaji itu sekali yang wajib, yang wajibnya. Ala man istata'a ilaihi sabila, atas orang itu yang mampu menjalankan itu haji. Jadi orang itu mampu, ada yang mampu finansial tetapi badannya kada mampu. Orangnya sugih tapi lumpuh misalnya. Orangnya mampu tetapi kada ada kawan, ada yang seperti itu. Orangnya mampu, badannya mampu, perjalanannya tidak mampu, itu kada wajib haji. Jadi ada syarat-syarat tertentu kita itu menjadikan kita itu wajib haji. Jadi sini seumur hidup kewajiban kita itu melaksanakan haji. Wa ahkamuhul haji ma'rufatun fi kutubil fiqhi. Dan hukum-hukum haji itu di sini ma'rufatun diketahui pada kitab-kitab fikih. Bagi orang sa'alaha yang menanyakan itu masalah haji, wa ta'allamaha, dan yang mempelajari akan itu masalah haji tadi. Wa mislul haji fima dzukira al-umratu. Sama dengan itu haji, sama dengan haji itu yaitu umrah. Yarsidin wa surutu wujihima, dan bermula wajib syarat keduanya itu al-islamu, yang pertama adalah Islam. Jadi kada mungkin bang orang lain Islam naik haji, ya lah. Sedangkan kita itu di Mekah itu kada boleh masuk orang non Muslim. Mekah Madinah itu kada boleh masuk non Muslim, terkecuali di Jeddah. Selain daripada dua kota itu kada boleh yang non Muslim masuk. Ada juga orang yang masuk manipulasi masuknya. Kita melihat di YouTube itu. Artinya bisanya masuk itu pura-pura jadi orang Muslim. Tapi kalau di Jeddah itu banyaknya orang non muslim karena itu kotanya bisnis, kota bisnis kalau di Jeddah. Dan antik juga di Jeddah itu pian. Jeddah itu kebanyakan orang bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa bisa, bahasa Madura bisa. Padahal kada orang kita. Nah, itu karena orang berusaha.
usah. Orang Arab ya wah ini bahasa Indonesia banyak yang bisa. Bila kadanya yang bahasa Indonesia, anak buahnya yang bahasa Indonesia. Akhirnya rata-rata bisanya bahasa Indonesia. Karena bisnis itu seperti itulah, orang bisnis itu. Jadi paling tidak menguasai bahasa kita itu. Menguasai akan bahasa. Sekarang ini pulang duit kada mesti duit rial, duit Indonesia, duit Malaysia, laku aja sana tuh. Jadi kita kada mengkhawatirkan berhuruf duit, kada usah. Jadi mudah aja kita di sana itu. Sekarang ini anak berhuruf duit kah, kada kah, payu aja duit kita di sana itu. Tapi batas kepayuannya tuh mulai 50.000, kada depan 20.000, jarang 50.000 dan 100.000 itu yang laku di sana itu. Wa surutu wujubihima al-islamu wa taklif wal hurriyatu wal istita'atu. Yang pertama adalah Islam, yang kedua mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang balik berakal. Itu wajib tuh. Kalau ini belum balik berakal berhaji, itu kada dihukum makan haji lagi. Kada dihukum makan berhaji. Kekanakan misalnya dibawa ke sana itu, kada tahu apa-apanya. Itu kada wajib haji. Ada kan maksudnya kada dikatakan haji orang itu. Sama dengan bawa umrah tuh. Kekanakan halus banyak bawa umrah. Umrah halus-halusnya. Handak terpacul kahnya ini, anunya ini apa namanya, kain ihramnya. Hendak kayak apa kah? Kenapa? Karena dia kada dibebani lagi dengan dam, bayar dendanya. Kayak apa kahnya? Nah itu sebagai latihan aja ya di sana itu. Kekanakan. Ini karena kan banyak orang berumrah yang halus-halus, yang di bawah umur itu 5 tahun, 4 tahun, itunya bawa umrahan. Itu kada apa-apanya, biar kain ihramnya terlapas, kada baudu kah? Kada jadi masalah. Inilah karena belum taklif laginya, belum dibebani. Orang itu dikatakan taklif, wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan Islam itu laki-laki apabila sudah balik. Kalau perempuan apabila sudah haid, itu berarti wajib sembahyang, puasa. Itu wajib dengan sebab apa? Dia itu haid, dengan sebab balik. Nah itu rukun Islam sembahyang, wajibnya sembahyang. Puasa wajib puasa. Nah itu. Kalau zakat itu menunggu sugih. Kalau zakat, pian sugih bezakat pian. Itu menunggunya setahun baru bezakat. Jadi walaupun dia itu misalnya apa namanya tadi mampu, cuma belum taklif lagi, ada wajib dia berhaji. Sugih lagi halus. Itulah sugih lagi halus. Wajib kayaknya berhaji, belum wajib karena belum mukallaf lagi. Wal istita'atu, dan jersidin istita'ah. Istita'ah ini artinya mampu, itu terbagi dua kata beliau. Yang pertama mampu daripada mubasyarah secara zahir, secara nampak, secara mubasyarah, secara nampak dilihat kemampuannya itu secara langsung. Apa itu yang mampu secara langsung itu jersidin al-awalu wujudu ma yahtaju ilaihi bi safarihi muddat zihabihi wa iyabihi. Yaitu kemampuan kita itu tulak itu ada ungkus, ada sangu kita yang kita berhajat waktu musafir. Di rumah ditinggali juga, jangan kita ditulak, anak buah kelaparan di rumah. Hanya datang sana telepon aja, bah kami kayak pebaras ya, bisa-bisa ikam lagi di rumah itu aja. Nah salah itu. Jadi kita tuh ada kemampuan waktu kita musafir, apa yang kita butuhkan di waktu musafir. Orang bahari itu berperahu 8 bulan, 6 bulan. Apa di waktu itu diperlukan? Banyu misalnya, itu perlu. Ini maungkus minum, makan di situ. Kita perlu itu. Jersidin syaratnya yang pertama mampu itu adanya sangu yang kita berhajat di waktu masa kita musafir itu. Masa kita musafir. Wah ini nyaman kan kita berumrah, makan disiapkan orang terus, yalah. Ya makan sampai ke Jakarta ada makan, triple menyiapkan. Sampai turun di Jeddah, triple lagi menyiapkan makanan. Sampai ke hotel belum berumrah, makan pulang. Iya pas berumrahnya tuh rabah tuh, kekanyangannya makan terus. Biarlah berumrah wan ulun lah, ulun surang bawanya, umrah itu. Nyaman sekarang ini umrah itu.
umrah. Kita tinggal ke masjid, datang ke masjid makan, tulak lagi ke pagi, tengah hari, malam makan terus. Nyaman kita berumrah. Oh ini tinggal hotelnya jauh atau kada. Ini. Bila hotelnya agak jauh, kita tuh makanannya makanan Indonesia kecuali bintang 5. Makanan orang Arab sana. Kita dimakan terus makanan Arab kah apa kayalah. Ada bepantangan kita makanan. Amun bepantang ini mencari iwak gori adalah aja. Itu berat itu di sana itu kecuali pian hotel yang biasa, hotel di bawah bintang 3 itu bisa ada iwak gori. Ngalang iwak sapat, iwak pupuyu, ulun bisa aja itu tetamu iwak sapat, iwak pupuyu nih, iwak karing makan, gangan betanak, masak asam, itu bisa aja ulun makan itu. Mun kada besangu. Jadi kita itu belanja kada tapi kada di sana. Pian ungkus itu sebenarnya sekarang ini umrah itu cukup kita umrah ungkus umrah aja. Kalau pikiran kita itu beribadah, pikiran beribadah. Jadi kita itu kada habis banyak. Ada habis banyak. Ulun kadang kada habis 2 juta, bisa 1 juta aja ulun habis. Di sana tuh Mekah, Madinah kadang 1 juta aja ulun. Kada ada ulun lihat-lihat apa yang ulun tukar. Kada ada. Jadi ada habis ulun. Mun 2 juta kada habis. Yang banyak habis itu bisa di Jakarta. Mbak datang itu misalnya lah hendak makan sate itu Jakarta ada. Lalu itu yang banyak urusannya habisnya. Kalau di sana itu kada banyak habisnya. Ada banyak. Amun kita kada hendak belanja. Kada hendak belanja. Kada hendak belanja. Kita ini kan kadang-kadang hendak belanja. Yang penting waktu kita itu berumrah atau berhaji banyak bersedekah di sana. Banyak yang bersedekah aja. Jadi kalau kita kada ada dilihat-lihat kita itu karena di sana itu bersedekahnya dilipat gandakan oleh Allah Taala. Jadi kalau kita habis sembahyang subuh itu nukar kurma kah? Nukar kurma andak ya di tangan itu habisnya bian. Sambat halal-halal mau ambil orang ya. Orang beli subuh kah? Bagi aja. Itu modalnya murah. 100.000 aja modalnya. 100.000 nukar kurma sekotak 50.000 yang ganal. Nah itu tuh lawas kita mandak tuh. Orang belikan masjid itu. Itu sedekahnya nyaman di sana itu. Jadi orang di sana itu memanglah karena di sana itu pahalanya ganal. Jadi orang bersedekah itu kita jangan menunggu orang melihat orang bersedekah. Kita yang bersedekah. Jangan menunggu bagusnya orang bersedekah, duit kita banyak jutaan di kantong. Tukarakan ke apa kah? Ke kurma kah? Ke anggur kah? Dimakan orang ya. Itu kita andak ya di tangan kana orang lewatan tuh. Halal-halal sudah diambil orang. Ini nyaman di sana tuh bersedekah. Jangan di sana aja, di sini kan bersedekah juga. Orang bilang bersedekah menunggu ke Mekahnya aja. Bahaya dah ini. Jangan ya lah. Aja yang pertama Jarsidin, yaitu didapatnya sesuatu yang berhajat kita di waktu kita musafir ataupun kita kembali nanti. Nah, jadi waktu tulak dan kita kembali itu harus ada duitnya. Asani yang kedua syaratnya mampu tadi adalah wujudur rahilah, yaitu didapatnya kendaraan liman bainahu wa bainal makata marhalatani, yaitu bagi orang yang jaraknya 100 km daripada kota Mekah dan Madinah, dia harus punya kendaraan. Karena jarak Mekah dan Madinah itu kalau kurang lebih 450 km, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau orang misalnya dari Mekahnya itu jaraknya kurang lebih 2 marhalah, yaitu 100 km, harus ada punya kendaraan untuk perjalanan yang 100 km tadi. Itu kalau orang Mekah. Walidi fi'an masyi, bagi orang yang ada mampu untuk berjalan, au yalhiqu bihi dararun jahiratun, atau bagi orang itu kalau dia berjalan yaitu mendatangkan mudarat yang besar. Artinya kalau berjalan itu mendatangkan mudarat yang besar, yaitu harus pakai kendaraan. Tapi kalau mampu aja orang yang di Mekah itu berjalan 100 km, ya silahkan berjalan 100 km. Itulah kalau dia kada mendatangkan mudarat. Ada orang Indonesia di sana tuh di Mekah itu. Puasa tadi ulun ketemu juga yang hanyar ini ketemu juga. Ketemu bersepeda aja yang sana tuh. 2 laki bini bersepeda aja nya. 2 laki bini. Pian anak coba-coba kena bawa unta dari sini. Bersepeda juga. Ya bersepeda aja. Bersepeda biasa tuh. Berdua laki bininya. Nah itu putar-putar di Mekah tuh nya. Nah, datang tuh bulan puasa tadinya datang. Habis puasa tadi ulun tulak tadi ada lagi masihnya di sana.
Nyamannya itu bersepedaan dia melintasi negara. Singapura terus ke mana itu ada tahunnya sampai India di seberanginya itulah. Bersepeda aja nya. Pemodal juga, bersepeda, pemodal duitnya, spor duit macam segalanya, melintasi negara-negara itu. Cukup jadinya hidup di sana. Itu di Mekah itu. Orang kan ada bersepeda, para Masjidil Haram ini aja bersepeda. Itu orang memang bersepeda, gawiannya bersepeda, dua laki bininya bersepedaan. Itu mampunya kayak itu perjalanan. Kita tanya berapa bulan hanya sampai situ, 6 bulan. Dari Indonesia ini 6 bulan hanya sampai ke sana. Jadi pas musim hajinya datang. Itu. Fa inna lahikahu birrahilati masyakatun sadidatun usturita wujudu mahilin wa syarikin yajlisuhu fi syaqil akhar. Jersidin seandainya seseorang itu ada kendaraannya, tetapi nya itu kada bisa, misalnya berkendaraan itu mendapatkan kesusahan berdiri berduduknya, maka harus ada orang yang membawanya, mengawaninya daripada kendaraan tadi. Kalau hendak pergi ke Mekah tadi. Jadi kalau hendak ke Mekah misalnya hendak berjalan boleh, terserah aja. Bagi orang yang 100 km dari Mekah harus syaratnya yang pertama adalah pakai kendaraan. Kalau mampu berjalan silahkan berjalan, Presiden. Tetapi jangan sampai ada memudaratakan. Kalau punya kendaraan tapi susah untuk menyetirnya, misalnya membawa itu kendaraan, bawa orang untuk membawa kita tadi itu. Wasalisu amanu tariku zannan bihasabi mayaliku bihi. Yang ketiga syaratnya adalah kita itu nyata bahwasanya perjalanan kita itu adalah aman daripada perampok, daripada peperangan. Bila ada peperangan, ada wajib kita itu lagi haji walaupun mampu. Jurang hendak tulah haji kata orangnya, iya aku hendak tulah haji. Jurang di sana lagi perang. Itu kada aman perjalanan kita, ada wajib haji. Karena ada peperangan misalnya. Wa yajibu rukubul bahri in galabat salamatu. Seandainya lewat udara itu kada mampu, maka Jersidin wajib lewat banyu tulak tadi, berkapal. Seandainya itu kemampuannya tadi seperti itu. Jadi misalnya orang di sini lewat darat ini banyak perampok, banyak penyamun atau orang perang, bila pesawat karena rudal, karena tembak orang. Nah, lewat laut. Lewat laut ini yang lawas lah. Bisa wah ini berapa hari lah? Bisa 20 hari kayaknya wah ini. Hingga 20 hari. Kalau pesawat kan 19 jam. Kalau pesawat berapa? 9 jam aja pesawat. Kalau pesawat 9 jam. Wa yustaratu wujudul ma'i wajadi fil mawdi'il mu'tadi hamalahu minha bisamanil misli wa huwal qadrul laiku bihi bidzalika zamani wal makani. Dan Jersidin syarat nanya bahwasanya kita itu mendapatkan air untuk sangu kita di tempat-tempat yang terbiasa didapat itu air tadi. Yang harga air itu kada lebih daripada harga yang biasa. Jadi kalau harganya larang pada di situ, kada bisa kita mendapatkan air. Jurang di luar situ bisa air, cuma di situ kada ada banyu. Ada banyu tapi orang berjual tuh larang benar. Nah itu kita kada wajib lewat situ tuh, lewat daerah situ yang larang banyu tadi itu. Nah jadi kita sama dengan kita itulah batayamum. Batayamum tuh kada ada banyu. Karena kada ada banyu, ada banyu cuma larang orang menjual. Maka kita berwudunya batayamum aja. Misalnya musim kemarau. Ini kada ada banyu. Ternyata ada orang berjual banyu, tapi harganya larang, tetap wajib batayamum kita. Kalau harganya murah, kada batayamum kita. Menukar banyu itu untuk bertayamum tadi. Wa yustaratu fil mar'ati ay yakhruja ma'aha zawjaha au muhrimin ay yakhruja ma'aha muhrimun au niswatun siqatun au abduha al-aminu wa yaljamuha ujratul maharimi idza lam yakhruj ila biha. Jadi kalau perempuan itu disyaratkan keluarnya itu perempuan tadi beserta lakinya. Artinya kalau berhaji beserta lakinya. Atau keluarnya itu beserta muhrimnya, anaknya. Itu dia keluar berhaji itu. Jadi berhaji itu ada muhrimnya namanya. Makanya kita itu berhaji itu
Bila inya kada menantunya mengawani, anaknya yang mengawani. Seperti itu. Atau buhan-buhan perempuan, banyak buhan perempuan yang dapat dipercaya. Artinya kelompok perempuan yang tulak sama-sama perempuan yang dapat dipercaya. Au abduha, atau hamba daripada itu perempuan yang bisa dipercaya. Wa yaljamu ujratul muhrimi idza lam yakhruj ila biha. Wajib kita itu membayar keluarga kita tadi jikalau kita itu kada bisa keluar atau tidak bisa berhaji, kecuali harus dibawa oleh anak kita tadi atau menantu kita tadi, kita wajib mengupahnya. Nah, kita tuh anak berhaji misalnya kada mampu, kita tulak seorang anak, kecuali dengan anak itu, maka anak itu kita bayari pasti sudah tulak haji. Ini juga sama-sama tulak haji. Yang keempat kata beliau syaratnya ayyusbita 'ala rahilati bila masyaqatin sadidatin wa 'alal ma'a al-haji wa ijawjida qa'idan wa yaljamu ujratuhu izlam yakhruj ila biha wa yustaratu kaunu jami dzalika fadilan an dainin wa mu'natin wa man 'alaihi mu'natuhu min muddati jihabihi wa iyabihi wa an maskanihi wa abdin yahtaju ilaihi li khidmati. Jadi syarat yang kelima Jarsidin, yang keempat syaratnya bahwasanya yang pertama, bahwasanya yang keempat ini syaratnya kita itu di dalam kendaraan itu kita kadang mendapatkan masyakat, kesusahan. Habis itu kalau orang itu berhaji orangnya buta, itu harus ada orang yang menuntunnya untuk berhaji tadi, dan dia membayar akan itu orang yang menuntunnya tadi. Nah, itulah. Dan disyaratkan pulang orang yang berhaji itu Jarsidin lebihan daripada hutangnya. Jadi hutangnya harus lunas dulu. Bila ada hutang lunasakan dulu. Mun hutangnya betimpu, Bang Guru ya betimpu, bayar setahun lagi. Pas kita kena haji ini kada apa-apa, kada kita lunasi. Kita tuh misalnya berdagang, kebanyakan orang berdagang ini tuh berhutang. Pas karena giliran haji tulak ya kepada aja kayaknya bayar hutangnya. Biar kada kita lunasi. Karena biasanya kita orang berdagang ini bila datang barang berhutang lagi, kena bayar lagi, datang lagi barang. Itu namanya hutang yang mutah tadi. Lain ulun berhutang dengan pian, bukan urusan bisnis. Ulun berhutang dengan pian 10 juta. Ini kada ada urusan, memang hutang harus dibayari dengan pian, bukan urusan bisnisnya. Kalau bisnis rata-rata berhutang, ya adalah rata-rata berhutang orang berdagang. Menyakawa lunasi Bang sebenarnya. Kita ini betuku lunasi seberatan. Amunnya kawa yang kita waktu tulak haji itu dilunasi. Dan Jarsidin harus labihan pulang daripada orang nang kewajiban kita mengungkusi, yaitu di rumah harus ditinggali, duitnya harus ditinggali, siwa rumah dibayariakan, listriknya dibayariakan. Bila ada pembantu di rumah itu, pembantu itu dibayari dulu, hanya tulak haji. Jadi seberatan selama apa? Selama kita tulak dan sampai kita kembali. Itu wajib kita bayari seberatan. Kalau rumah menyewa, bayar siwa rumah. Ada pembantu, bayari pembantunya seberatan. Itu. Pokoknya kebutuhan di rumah itu kita penuhi selama kita dalam perjalanan haji tadi, yaitu 40 hari sekarang ini kurang lebihnya. Nah, itu semua keperluan selama 40 hari itu kita julung ke rumah itu. Ini selama 40 hari keperluannya. Nah, itu untuk keperluan di rumah. Seperti itu. Nah, itu baru kita itu namanya boleh berhaji dengan sebab tersebut tadi. Nah, itu boleh kita berhaji. Itu namanya adalah syarat yang mubasarah, yang nampak. Jadi hutang dilunasi, perjalanannya aman, bibinian harus keluar dengan muhrimnya. Nah, itu syarat kita berhaji secara zahir. Nah, sampai di sini ada yang bertanya dulu, silahkan. Waktunya mepet. Ada yang bertanya, biarkan ada masalah haji, kada Bapak tanya. Ada kan? Ya. Apanya? Iya. Ntar dulu lah, badal haji. Orang itu misalnya satu lah, di waktu hidupnya nih sugih. Di waktu hidupnya nih sugih. Lalu dia meninggal kada sempat berhaji, padahal itu kewajiban haji karena dia mampu berisi duit. Maka wajib diambil dari hartanya itu dihajiakan.
dihajiakan, diambil dari duit peninggalannya tadi itu, dihajiakan, diupah orang. Siapa yang membadalkan ini? Orang yang pernah berhaji. Ingatkanlah, membadalkan haji itu kepada orang yang sudah berhaji, bukan orang yang belum berhaji. Jadi membadalkan itu menjulung itu duit haji tadi untuk badalnya itu kepada orang yang berhaji, yang sudah berhaji. Itu berapanya? Misalnya dari sini seberatan ongkosnya, anaknya kita wajib juga mengongkosi, anak yang di rumahnya ya, yang ditinggalkannya. Yang nyaman tuh menghajiakan orang di Mekah sana, temurah biayanya. Kalau kada salah sekarang ini lontanya tuh berapa aja di sana tuh? Sekitar 15 jutaan di sana situ. Bahagiakan orang itu 15 jutaan. Tapi berhati-hati memilih badal haji sana tuh. Kadang-kadang 10 orang memberi, minta badalkan 10, dia terimanya seberatan, padahal kada boleh, satu aja yang boleh itu. Sama dengan umrah. Kalau umrah itu kada apa-apa, kita itu habis berumrah kita berumrah lagi, membadalkan umrah dengan orang yang sudah bisa berumrah. Pian anak membadalkan dengan ulun kada apa-apa, telepon dia ulun badalkan. Ulun badalkan murah aja. Yang misalnya ulun tulak, ini pian tulak dengan ulun, anak belum badalkan tidak apa-apa dengan ulun di sana itu. Kadang ulun badalkan orang juga di sana itu, berumrah itu, tulak berumrah sudah ngambil mikat sendiri. Nah itulah ingatakan kalau membadalkan. Yang kedua, misalnya di waktu hidup kada mampu, tetapi anaknya ini anak orang tuanya berhaji atau berumrah, kada apa-apa dibadalkan dengan orang. Syaratnya sama tadi, yaitu kepada orang yang sudah berhaji, kita menjulung duitnya, membadalkan tadi. Kalau anaknya mampu tadi kan, anak mampu, walaupun tidak wajib, tetapi anaknya mampu, hendak abahnya dihajiakan atau diumrahkan, abahnya diumrahkan. Nah itu kita julungnya dengan orang. Misalnya orang tua pian ada, guru pian mau umrah kah? Iya mau umrah, badalkan abah ulun, gawikan di sana umrah, ada apa? Ya salah, punya kawan tuh pian pang tulak. Mudah-mudahan tulaklah dengan ulun lah, buhan pian nenek. Tahun dudi kak kita ya lah. Tahun dudi paraknya lagi 2 bulan aja lagi. Ada lagi? Tanya? Ya. Ya siap. Ya. Sembahyang itu kalau bercampur laki-laki, maksudnya bercampur kayak apa maksudnya? Oh gitu. Kalau dia kada bisa dipisahkan kada apa-apa. Contoh seperti kita pian kada bisa balik. Mudahan pian bisa. Kalau di Mekah itu kada ada orang bercampur, kada bercampur, pasti bercampur. Bercampur, kadang-kadang tercampur walaupun oleh askar itu di kotak-kotak perempuan. Kadang yang masih itu laki-laki, di belakangnya perempuan, itu namanya mudarat, boleh. Tapi kalau kita yang seperti ini jangan dicampur-campur kayak itu. Kita ini kau aja situ bibinian, campur ini. Ajar imamnya malam ini kita tarawih lah, satu saf laki-laki, satu saf lagi laki-laki, nah itu ada boleh. Mukhalid namanya, tercampur dengan tiada ujur maka hukumnya haram hukumnya. Itu. Ada lagi? Kalau di Mekah itu memang kada bisa, pasti bercampur, terkecuali di Madinah. Kalau di Madinah khusus untuk perempuan sembahyangnya, kada seperti laki-laki. Tetapi itu di dalam masjid. Kalau yang di luarnya tercampur juga laki-laki perempuan. Ini walaupun ketat, misalnya kayak di Madinah tuh ketat, orang laki-laki bujur-bujur laki-laki. Itu kita hendak masuk ruangannya itu ini merah nisa-nisanya. Hanya kada boleh kita itu tempatnya itu, tempat lakian sebelah sini. Rapi sembahyangnya. Kalau di Mekah campur-campur kalau di halamannya. Kalau di Madinah tuh rapi aja lakian binian, kada bisa, jarang tercampur. Syarikinya kita masuk ke ruangan bibinian tuh. Ada lagi? Ada? Hah? Oh salawar, iya, ini. Ulun dengar tadi salawat kepanjangan ya. Ini salawar kepanjangan lalu tajajak. Ini. Berbaju yang panjang itu melebihi daripada mata kaki itu hukumnya haram.
melebihi daripada mata kaki, paham kita? Tetapi maksudnya haram itu apabila pian itu niatnya tafakhur, bersumbung-sumbung. Kalau niatnya kada bersumbung-sumbung kada apa-apa lebih. Tetapi kalau lebihnya itu sampai tak ulur kayak burung merak, itu tetap hukumnya haram. Mubajir namanya itu. Orangnya di situ, kainnya masih di sini diikuti orang. Nah, pair bahasa kita tuh nah, melebihinya tuh nah untuk tafakhur jadi haram. Beda dengan model maknanya lah, model pengantin misalnya itu. Nah, walaupun melebihi itu tetap hukumnya haram pengantin kah? Ada pengantin kah? Sebenarnya sama aja, tetapi niatnya adalah untuk bersumbung-sumbung. Itu kada boleh. Melebihi bagus tuh di atas mata kaki, di atas mata kaki. Berdiri atas. Siapa namanya nih? Nah, kayak itu yang disunahkan tuh kan kayak itu. Tak ulur daripada mata kaki itu, lalu kada boleh, haram hukumnya, secara hukumnya haram. Kalau niatnya bersumbung-sumbung, bah maginya bertambah haram. Ya adalah. Nah, ada lagi? Ya. Iya, kalau perempuan kan wajib menutup auratnya, tapi jangan panjang bujur. Perempuan rata-rata kan dia kalau kada di sini kada bang lah. Yang di sini banyak mana tahi ayam, tahi itik, macam-macam tepair. Kalau di sana itu banyak orang memang tertutup sampai ke bawah itu. Nah, ya silakan. Mengenai pakaian laki-laki warna merah, boleh pakai iyalah. Ini ulun merah juga nah. Ini merah juga nah. Merah juga nah. Bilang banyak merah malam ini. Jadi anggota partai PDI sebenarnya nang ada nih. Merah kada apa-apa, kada jadi masalah merah itu. Merah kada jadi masalah. Yang ada menulis itu kalau merah dengan tinta merah ada mengatakan haram. Tintanya yang merah, tapi banyak ulamanya makruh yang mengatakan menulis sesuatu dengan warna merah. Itulah kalau berpakaian ini kan apa merah. Ini kan jadi masalah, nyarah kelihatannya merah lah. Kada ada bang ulun pernah menemukannya yang merah kuning. Kita tuh besi sandal kuning. Kuning. Cepat pengabulan hajat. Kabul hajat cepat, pakai sandal yang kuning. Nah, esok ubah sandal kuning sebenarnya lah. Makanya orang itu mandaki lah di kuburan kain kuning lah, kain kuning macam kuning itu cepat pengabulan aja orang. Wallahu alam lah. Cuma maksudnya kalau hadisnya kada ada apa mandaki kain kuning ada. Kalau sandal kuning ya ada. Malah ada lagi? Ada? Jangan kada ada. Iya. Ada orang haji punya tanah dijual buat haji, tapi anaknya enggak kebagian, itu gimana? Oh iya, orang ini bahaji, habis itu bahaji, maksudnya bahaji itu artinya dengan modal tanah tadi lah. Oh iya, seperti inilah. Masalah harta sebelum dia meninggal itu terserah yang punya tanah. Orang tuanya dari punya tanah, ulun punya tanah, ulun hendak bahaji, ulun jual tanah ulun seberataan. Itu kada apa-apa, kada jadi masalah. Kada masalah. Yang bermasalah itu jikalau dihibahkan. Anaknya kada dapat, itu kada boleh. Kalau dia menjual itu masih haknya. Hak orang yang punya tanah tadi. Biar bisi tanah, ulun bisi tanah. Ulun hendak bahaji kada ada ongkosnya, ulun jual tanah seberataan. Ropopu. Berarti kalau pian meninggal kita berarti tidak ada dapat warisan yang anak, tidak dapat warisan tanah. Beda dengan pian itu berisi tanah, lalu pian hibahkan. Menghibahkan tanah yang nyatakanlah kada boleh lebih daripada 1/3. Pian itu berisi tanah 3 hektar. Pian hibahkan 2 hektar, kada boleh. Kada sah pian menghibahkannya 2 hektarnya. Ditinggalnya 1 hektar aja lagi, anak pian ada. Anak ada, bini ada. Kada boleh pian menghibahkan lebih daripada 1/3. Bila 3 hektar, 1 hektar boleh pian dihibahkan. Sisanya harus ditinggal. Kalau lebih kada sah hibahnya. Misalnya pian sayang benar lawan anak angkat pian, atau anak pungut. Ikamlah hartaku seberataan, aku hibahkan lawan ikam. Itu kada sah hibahnya. Kenapa? Anak sidin ada 20 bagian kita. Jadi menghibahkan untuk masjid ke tanah itulah kada boleh daripada harta kita itu melebihi daripada 1/3. Aku hibahkannya tanahku ini untuk masjid. Orang berapa hektar pian hibahkan? Oh seberatan doang. Atau 2 hektar. Ditanya.
Yan berisi tanah berapa hektar? Ujar Sidin, aku berisi tanah 3 hektar. Bahkan 2 hektar untuk masjid. Kada boleh. Kada boleh. Kenapa? Melebihi daripada jatah boleh menghibahkan tadi itulah. Nah, itu. Ada lagi? Jadi kada apa-apa lah, tadilah. Kada apa karena haknya masih haknya. Lain misalnya hak anaknya dijualnya. Cuma bagusnya jangan berjual kayak itu. Orang pian bahaji ini kayak apa? Bahaji ini alhamdulillah pang rumah ini ku jual-jual aja. Bulik bahaji di bawah pun pisang gorengan. Nah, itu salah namanya. Itu ada mampu namanya bahaji. Tapi kalau masalah harta yang lain itu boleh aja, anak emas kah dijualnya, anak apa kah? Terserah dia. Nah, itu kan tabungannya untuk haji misalnya. Aku ini kada ada lagi tabungan haji aja selain daripada tanah itu. Dijualnya lah tanah itu dan sudah karena waktunya. Kada apa-apa, itu masih haknya, boleh menghabiskan hartanya ya. Ada apa-apa. Ada lagi? Adakah? Habis. Mudah-mudahan kita manfaat, mudah-mudahan seberatan kita ini senantiasa istiqamah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqamahan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madha wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana fir lana ma madha ya wasi'ah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madha wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah biusil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, Allah biusil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, biusil khatimah. Ampun maaf.